Baik teman-teman, ini kita lanjutkan pembahasan lanjutan dari momentum pada video sebelumnya ya. Di dalam video ini kita akan lebih membahas kepada satu SOP, peraturan-peraturan kita entry pada momentum ini. Baik teman-teman, ini ada SOP, saya sebut sebagai SOP 01 dalam video ini ya, dalam channel ini, karena sebenarnya SOP itu dalam BBMA sangat banyak sekali, ada puluhan SOP, dan nanti kita akan bahas satu persatu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan bagi Anda yang mungkin yang sudah trading dengan BBMA akan sedikit bingung, karena yang sering kita lihat, yang kita pelajari pada artikel-artikel BBMA ataupun video-video BBMA yang ada di Indonesia, itu SOP-nya fix, yaitu seperti REE, RRE atau REM ya. Bukan salah ya, bukan salah sebenarnya, cuma menurut pengalaman kami itu hanya standar ya, maksudnya terlalu dini untuk kita entry dengan SOP seperti itu, karena tidak sesuai sebenarnya. Nantilah kita akan bahas itu, yang penting ini kita lihat, karena kan memang sering banyak yang bertanya kepada kami, dia sudah menggunakan SOP yang baku tersebut, RRE, REE dan REM, tapi memang sering apa namanya, salah gitu. Sebenarnya bukan salah, terlalu cepat ya, dengan kondisi re-entry H4 misalnya, H1 ekstrim, M15 nya ekstrim, itu belum bisa kita pastikan, cuma itulah signal awalnya. Baik, langsung saja, ini SOP kali ini saya akan tunjukkan dimana setiap re-entry ada momentum. Misalnya katakanlah di D1 momentum, re-entry momentum, di H4 nya, time frame di bawahnya di H4 itu dia harus reject MA50 ataupun top BB ya, mana terdekat saja. Dan untuk memvalidkan semua ini, bahwasanya pergerakan ini akan berlanjut, katakanlah tadi re-entry momentum buy D1, untuk memastikan pergerakan ini berlanjut mengikuti arahnya D1 dan koreksi di H4 menyatakan bahwa sudah berakhir, itu harus dipastikan di H1 harus terjadi momentum di top BB juga, melanjutkan perjalanan D1. Artinya D1 re-entry buy, H4 dia reject MA50, sudah reject MA50, dan H1 membentuk momentum kembali di top BB, momentum buy. Nah, ini sudah valid ya, sudah valid bahwasanya harga akan berlanjut kembali. H4 juga yang berikutnya samalah seperti yang lain pada pasangan multi time frame ya. Di H4 re-entry momentum, H1 reject MA50, untuk memastikan harga, pergerakan harga re-entry H4, re-entry buy kita katakan, H1 nya koreksi ke MA50, menyatakan bahwa harga ini sudah koreksi, sudah selesai koreksi. M15 ini harus membentuk momentum kembali di atas, di top BB. Begitu ya. M15 begitu juga pasangannya M5, di M5 dia harus reject MA50, kemudian di M1 dia harus membentuk momentum di top BB. Ini kita anggap contohnya ini re-entry momentum buy ya, sebagai signal. Untuk memvalidkan re-entry momentum buy itu, beginilah dia kondisi sebenarnya yang betul-betul valid. Biasanya kan misalnya re-entry di M15, di M5 nya reject MA50 ataupun terjadi ekstrim, kemudian di M1 juga ekstrim. Artinya ekstrim di M5 dan M1 itu dia sedang berada di zona sell, karena dia pasti ngejar ke area low BB. Bahkan mungkin M5 dan M1 ini sedang momentum. Ini yang berat untuk kita pastikan bahwasanya dia momentumnya akan berakhir, karena dia nanti bisa naik ke MA high dan kemudian melanjutkan perjalanan turun. Itulah kenapa SOP ini lebih saya sarankan, karena ini lebih kita lebih berhati-hati melihat pergerakan di market. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri setelah membandingkan SOP yang ini atau SOP yang standar yang sering kita dengar
dengan kode konfirmasinya REE, REM atau RRE ya. Bukan berarti ada yang salah ya, cuma kita belajar dari pengalaman mana yang lebih aman itu yang akan kita lakukan, dan mana yang lebih memberikan peluang profit yang lebih tinggi. Nanti kita buktikan di chat. Baik teman-teman, ini kita langsung praktekkan di chat ya apa yang kita sampaikan tadi. Kita cari reentry momentum dulu. Kita ambil contoh yang pada video sebelumnya di GPUSD, dan kita gunakan kode multi time frame yang saya sebutkan tadi. Ini reentry momentumnya. Kita ulang lagi ya. Ini momentum, harga close di atas stop BB, kemudian dia memberikan kesempatan reentry di MA low, karena di sini tempat reentry. Coba kita lihat bagaimana kondisi di M15 dan M5. M15 ini dia, ini reject MA50 ya. Ini MA50 warna aqua, dia reject MA50. Berarti dua syarat sudah terpenuhi. Reentry momentum di H1, di M15 nya reject MA50. Sekarang kita pindah ke M5. Kita pindah ke M5. Di M5 dia harus untuk valid sempurna dia momentum di top BB, atau minimalnya dia setup lengkap, ada CSAK, dan kemudian kita entry di reentry CSAK nya ya. Jadi kita tidak mengambil time frame terkecil itu, kita tidak entry di ekstrimnya, kita tunggu dulu CSAK ataupun momentum. Inilah kondisi di M5. Kalau kita menunggu setup lengkap, minimal setup lengkap ya, minimal ada setup lengkap atau ada CSAK. Ini CSAK-nya, candle yang membreak mid BB, MA high dan mid BB, sekaligus MA50 ya. Kemudian dia turun reentry di area sini, MA low seperti basic ya. Jadi di sini kita sudah boleh entry. Entry-nya jangan di sini. Biasanya kan kita entry di ekstrim sini. Ini kan kita anggap ekstrim. Ini masih berbahaya, masih berisiko. Jadi kita entry minimal di reentry CSAK-nya, atau kalau lebih sabar lagi untuk memastikan kevalitannya, tunggu momentum. Ini momentum. Begitu momentum time frame kecil ini, sebenarnya tidak harus menunggu reentry lagi, kita langsung entry di sini pun sudah boleh. Karena namanya time frame kecil M5, jarak dari candle momentum ini ke MA low-nya paling berapa pips gitu. Itu alasannya kenapa kita bisa bersabar sedikit untuk menunggu ini momentum, dan kita entry di sini, dan biasanya itu harga jarang untuk apa ya kalau sudah seperti itu. H1-nya reentry, M15 nya reject MA50, M5 nya TF terkecil, dia ada momentum buy, momentum yang searah dengan pergerakan entry di di time frame signal kita di H1 tadi ya. Itu satu contoh. Kita lanjut lagi, ambil satu contoh berikutnya, dan kita cari nanti. Ini contoh berikutnya, kita ambil reentry momentum yang ini. Ini momentumnya, kemudian reentry di sini di MA low seperti basic ya, reentry momentum, dan ini kita validkan di time frame M15 apakah sesuai SOP atau tidak. M15 ya, M15 ternyata reject MA50 juga, reject MA50.
di sini. Berarti 2 SOP 2 sudah terpenuhi syaratnya. Re-entry di H1, M15, reject MA50. Kita lihat M5. Di M5 seperti saya katakan tadi, boleh langsung entry pada saat muncul candle arah atau setup lengkap di M5 atau menunggu momentum. Asalkan jangan entry-nya di ekstrim. Di ekstrimnya itu memang kita kalau benar kita dapat entry yang entry buy di bawah dan entry sell di atas. Cuma kita bisa bersabar sedikit untuk kevalitannya. Ini M5. M5 ini ekstrim. Ini ekstrimnya. Ini candle arah yang menembus mid BB. Di sini re-entry. Jadi kalau kita mau re-entry bisa di sini. Bisa di sini ya. Atau seperti SOP yang saya jelaskan tadi, kita tunggu dia momentum. Momentumnya ini. Langsung entry di sini pun tidak apa-apa. Floating cuma sedikit, paling berapa pip ya. Kemudian harga terjun. Bukan terjun ya. Harga langsung naik. Mungkin sudah paham ya. H1 re-entry, M15 reject MA50, M5-nya momentum atau minimal re-entry CSAK. Ada candle arah dulu. Ada candle arah yang searah dengan H1. H1-nya kan kita ngincar buy. Jadi M5-nya ini harus pindah dulu ke atas mid BB baru kita entry. Begitu kira-kira. Atau tunggu sekalian momentum, lebih aman. Karena ini bisa saja dia balik ke bawah. Dan seandainya ini balik ke bawah, kita belum sempat entry karena kita menunggu momentumnya gitu. Ya. Lanjut satu contoh lagi ya. 3 contoh kita ambil penerapan SOP tadi. Ini kita ambil yang contoh yang ini dulu, yang gagal. Contoh yang gagal ya. Di sini tempat re-entry nih. Karena apa? Karena sesuai peraturannya tadi, setiap momentum ada re-entry. Ini kan masih momentum turun ke MA low untuk entry di sini, re-entry. Coba kita lihat di M15 apa yang terjadi di sini. Kita lihat di M15. Ini ternyata tidak ada rejection ya. Dia menembus MA 50. Dia menembus MA 50. Ini candle ini langsung break MA 50 dan low BB dan terjadi momentum sell. Jadi ini sebenarnya dari sini saja pun sudah tidak memenuhi syarat ya. Tapi seandainya pun ini kita anggap rejection, ini candle ini yang shadow ini, jadi kita sudah anggap ini rejection di M15, kita kan harus menunggu entry di M5. Oke lah, kita anggap M15 sudah memenuhi syarat. Nah, jadi kita kan menunggu di M5. Coba kita lihat M5 ada momentum nggak di M5 di top BB. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Inilah contoh apa yang saya sampaikan tadi. Di M5 ini ada ekstrim, kemudian ada candle arah. Seandainya kita hanya menunggu candle arah di time frame kecil, di sini kita masih SL. Kenapa? Begitu kita candle arah dan kita entry di sini, kita entry CSAK-nya. Tapi kalau kita menunggu momentum di M5, momentum tidak ada. Berarti tidak sesuai dengan SOP, artinya kita tidak entry karena tidak ada momentum di M5. Begitu kira-kira teman-teman. Itulah kenapa saya katakan momentum di time frame kecil itu sangat penting untuk memvalidkan re-entry pada time frame signalnya. Di sini kita kalau kita mengikuti SOP yang saya katakan tadi, di sini kita tidak entry karena tidak ada momentum di time frame terkecilnya. Kemudian harga terus turun dan kita tidak entry karena tidak ada momentum. Begitulah kira-kira teman-teman dari pengalaman kami beberapa waktu ya,
menunjukkan bahwa signal reentry di time frame manapun akan lebih valid jika time frame terkecilnya itu ada momentum yang searah dengan signal entry-nya. Misalnya reentry buy berarti time frame terkecilnya harus momentum di top BB. Jika reentry sell di time frame H4 misalnya, di time frame terkecilnya H4 H4 reentry sell misalnya, H1 reject MA50, M15 nya momentum di low BB. Begitulah kira-kira. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran ya atas SOP yang saya bagikan, SOP 01. SOP berikutnya akan kita bahas banyak lagi SOP, apakah SOP MHF, SOP yang lain-lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Subscribe jangan lupa agar mendapatkan SOP yang lain dalam BBMA ataupun trik-trik yang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.